Outer Gods. Sejak zaman kuno, makhluk-makhluk agung itu telah menciptakan banyak sekali alam semesta. Mereka disebut absolut, terbenam dalam dan mengejar keabadian melalui penciptaan tanpa akhir. Dan dalam proses itu, banyak bahan, jiwa dan hukum lahir. Namun, absolut, yang merasakan kebosanan yang tak terhindar dalam siklus tak terbatas ini, menemukan bentuk hiburan. Dan itu adalah menyaksikan perang ciptaan mereka. Bagi para absolut, perang destruktif ciptaan mereka sangatlah mentenangkan untuk ditonton. Berbagai macam ciptaan mereka harus bertempur dan mati di perang tanpa akhir. Tapi, itu semua harus dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan para absolutes. Kemudian, ada sebuah insiden. Salah satu, absolut, yang sedang menyaksikan perang abadi ini, dibunuh oleh ciptaan mereka sendiri. Absolut lainnya dari berbagai macam dimensi mulai berbondong-bondong menyaksikan dunia tanpa Tuhan ini. Kematian kaum mereka disebabkan oleh salah satu ciptaan mereka sendiri. Tapi, para absolut tidak memperdulikan itu, dan fokus pada satu hal. Kekuatan tak bertuan ini akan menjadi hak bagi orang pertama yang mengambilnya. Skene berpindah di sekolah. Aku diterima masuk ke Universitas Seni Hanguk. Ucap Sung Suho. Tidak mungkin. Ucap temannya tak percaya. Orang sekasar dirimu bisa diterima di Universitas Seni? Ucap temannya tak percaya. Aku harus mengulangi ujianku. Lanjut temannya. Hahaha. Akhirnya aku terbebas dari neraka ini. Ucap Suho dengan bangga. Selamat, Sung Suho. Kau berhasil diterima di Universitas Seni? Ucap teman sekelas Suho yang datang menghampirinya. Aku tidak menyangka kau punya bakat seperti itu. Sejak kapan kau suka menggambar? Tanya teman sekelas Suho. Lagi-lagi kau, Kim Song Cheol? Ucap Suho. Aku bukan Kim Song Cheol, aku Lee Eun Cheol. Ucap teman sekelas Suho dengan geram. Oh, begitu. Jawab Suho dengan santai. Berkat dirimu, rencanaku untuk menguasai SMA ini rusak total. Ucap Lee Eun Cheol. Iya, berkat aku, kau bisa lulus dengan selamat. Jawab Suho. Lagi-lagi Lee Eun Cheol cari gara-gara. Kenapa dia berbuat onar begini saat masa wisuda sudah dekat? Iya, kenapa dia mau merundung orang yang berusaha keras untuk tetap positif meski telah kehilangan kedua orang tuanya? Ucap teman-teman sekelasnya yang lain berbisik-bisik. Sung Suho. Teriak Lee Eun Cheol mencoba memukul Suho. Suho pun melompat dan membalas dengan menendang dengan dengkulnya. Bisakah kau diam sampai masa wisuda? Ucap Suho dengan geram. Namun Lee Eun Cheol pun tidak tumbang dan membuat Suho tercengang. Pukulanmu sama sekali tidak berasa. Ia pun mengeluarkan aura ungu dan mencoba memukul Suho. Beruntungnya Suho bisa menghindar dan ia pun tercengang melihat kekuatan Lee Eun Cheol yang dapat menembus lemari besi. Ucap Lee Eun Cheol kebingungan dengan kekuatannya sendiri. Skene pun berpindah 2 tahun kemudian. Sung Suho, mahasiswa tahun kedua yang sedang berjalan ke arah kerumunan orang. Dan memperlihatkan sebuah gate yang digata oleh petugas. Semua kelas di gedung utama akan dipindahkan ke gedung samping, jadi mohon pergi ke sana. Ucap petugas yang menjaga gate tersebut. Para hunter sekarang sedang berada di dalam gate untuk raid. Semuanya tetap berada di luar. Seru para petugas. Sudah berapa lama sejak para hunter itu masuk? Sekarang sudah dalam jam. Berdasarkan evaluasinya yang berada di Derang, harusnya akan selesai sebentar lagi. Semua, mundur jika kalian bukan seorang hunter. Ini bisa berbahaya. Ucap para petugas yang memberi peringatan lagi. Suho yang mendengar pun terdiam dan memikirkan sesuatu. Gate lain lagi. 3 tahun lalu, gate mulai muncul di seluruh dunia, menyebabkan perubahan besar. Gate adalah portal yang terhubung ke dungeon. Dan setelah waktu tertentu, monster di dalam dungeon muncul untuk mengancam orang-orang. Tetapi seolah-olah untuk melawan ini, manusia juga berubah. Individu khusus yang mengendalikan magic, yang dikenal juga sebagai Awaken, mulai bermunculan. Di dunia yang silih berganti ini, kekacauan yang diperkirakan akan bertahan lama. Bisa dinetralisir dengan cepat oleh seorang Awaken bernama Weo Jin Cheol, yang membentuk asosiasi Hunter, yang mengumpulkan para Awaken, dan memulai profesi Hunter, dan menyelesaikan kekacauannya dengan lebih cepat. Sekarang, orang-orang dibagi menjadi Awaken Hunter dan Non-Awaken.
Di saat sebagian orang harus bekerja layaknya, semut, untuk mendapatkan hadiah yang setimpal. Makan sebagian lainnya bisa mendapatkan hadiah itu dengan cepat. Di sistem itu, para semut sadar akan batas mereka. Tidak peduli seberapa keras usaha non-awaken, mereka tidak bisa menutup celah dengan seorang awaken derang. Kalau Hunter tidak menahan gate-gate yang ada, maka dunia akan hancur. Dengan kata lain, non-awakened tidak bisa bertahan hidup tanpa awaken, tapi awaken bisa terus bertahan meski non-awaken terbantai habis. Itulah alasan aku bersyukur kepada para Hunter. Berkat mereka, orang sepertiku bisa hidup dengan damai. Tapi di waktu yang sama, ada perasaan mencekam. Aku penasaran apakah aku terlalu terbiasa tidak memiliki apapun. Orang tuaku yang menghilang, keselamatanku bergantung pada orang lain, hari-hari di mana rasanya sepertiku aku bisa mencapai apapun. Saat apa yang kumiliki hilang, dan kekosongan itu diisi dengan rasa ketidakberdayaan. Ibu sering bilang kalau aku mirip ayah. Bagaimana ayah akan melalui situasi yang dipenuhi rasa tidak berdaya ini? Pikir Suho. Suho. Panggilnya kepada Suho memecah keheningan. Ah. Asisten. Jawab Suho. Hari ini kau sangat fokus. Ucap orang yang dipanggil asisten. Apa yang kau gambar sampai seserius itu? Lanjutnya. Oh, aku hanya menggambar apa yang terlintas di benakku. Ucap Suho. Apa itu semut? Cukup kreatif bagi seekor semut. Atau haruskah aku sebut itu manusia semut? Tanyanya. Kenapa aku menggambar hal semacam ini? Pikir Suho. Skene pun berpindah ke tempat pintu gate. Para Hunter keluar. Dan memperlihatkan para Hunter yang keluar dari gate. Kerja bagus, Hunter Kim Jong-soo. Ucap pegawai yang menghampiri para Hunter. Raid dungeon-nya berhasil. Dan ada beberapa informasi yang harus dilaporkan ke asosiasi Hunter. Jawab Hunter Uang bernama Jong-soo. Kami menemukan beast jenis baru. Bentuknya seperti manusia yang menyemburkan api biru dari mulut dan matanya. Dia menyerang dengan cakar dan taringnya, tetapi kemampuan membunuhnya sangat rendah. Aku terkena sedikit serangan cakarnya, tetapi karena tidak ada masalah, sepertinya dia beast remeh. Jelas Jong-soo. Ini beast yang tidak pernah kita temukan sejak Gate muncul. Syukurlah beastnya tidak berbahaya. Lanjutnya. Kalau begitu Hunter, tolong tulis laporan singkat mengenai raid ini. Jawab petugas. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Luka yang disebabkan oleh serangan kar beastnya bereaksi yang membuat sang Hunter menjadi monster. Hunter Kim Jong-soo? Apa kau baik? Petugas yang berbicara dengan Hunter itu pun dibantai oleh Hunter yang berubah menjadi monster. Melihat kejadian itu pun semua orang menjadi panik. Api biru itu berasal dari beast di dungeon. Orang-orang yang di sekitar gate pun lari menjauh dengan panik. Kembali ke ruangan lukis Suho. Orang-orang berkumpul melihat kebisingan yang terjadi di luar. Apa yang terjadi? Apa itu? Tanya orang-orang yang melihat. Orang-orang saling menyerang satu sama lain. Mata mereka bersinar biru. Itu seperti seekor beast. Apa mungkin itu dungeon break? Ucap orang-orang di ruangan lukis yang melihat kejadian menakutkan itu. Mereka pun menjadi panik dan saling berdebat. Apa yang kau lakukan? Cepat lari. Tidak. Kita harus tetap di sini dan menunggu para Hunter. Asisten Lim, kau seorang awaken? Lakukan sesuatu. Tidak, aku hanya seorang erang. Terlihat salah satu Hunter yang berubah menjadi monster pun bersiap melompat ke ruang seni. Lari. Hal itu pun terlambat karena monster itu pun sudah memasuki ruang seni. Mereka pun mulai panik. Semuanya. Lari. Kakiku. Tolong bantu aku. Ucap gadis yang terjatuh. Suho yang melihat pun tetap berlari dan tidak menghiraukannya. Aku akan memanggil Hunter. Sial, apa maksudmu memanggil Hunter? Kau menyuruh kami untuk mati. Pikir Suho. Tapi sebagai orang yang bukan awaken, yang bisa kulakukan hanyalah non-awaken sialan. Menyalahkan situasi saja tidak akan merubah apapun. Cari yang bisa kau lakukan, Sung Suho. Pikirnya dilema. Jika itu ayah, apa yang akan dia lakukan? Gadis yang tertinggal pun dihampiri monster tersebut.
Gadis itu terlihat menangis ketakutan. Kie! Dan monster itu berlari ke arah gadis itu mencoba untuk menyerang gadis tersebut. Arg! Namun tiba-tiba. Gug! Suho kembali dengan membawa alat pemadam dan menghantamkannya ke monster tersebut. Jika itu ayah, dia akan. Ding pemberitahuan sistem. Anda telah memenuhi syarat untuk Secret Quest Chourage of the Helpless. Dulu aku sempat bermimpi. Mimpi yang mirip sekali dengan sebuah game. Untuk mengalahkan para monster yang semakin bertambah kuat di tiap lantainya. Aku terus naik level berulang kali. Saat para monster itu bertambah kuat, aku juga perlu mengimbangi mereka. Oleh karena itu setelah berbagai macam tantangan, aku berhasil mencapai lantai tertinggi. Bos terakhir yang kutemui di sana sangat kuat. Meskipun dia adalah musuhku, aku tidak bisa menahan rasa kekagumanku akan kekuatannya. Dan entah kenapa, identitas bos terakhir itu adalah ayahku. Mungkin itu adalah karena bayangan ayahku yang ada dalam mimpiku. Ayahku, yang kuat dan bisa diandalkan. Bagaimana caranya dia bisa menjadi sekuat itu? Ayah, kalau kau berada di situasi tidak masuk akal ini, kau pasti akan melakukan hal yang sama, kan? Apa yang harus kulakukan? Kudengar seorang non-awaken yang tidak punya mana tidak akan mempan terhadap Magic Best. Aku terlalu gegabah. Dan seketika pun aliran waktu tiba-tiba terhenti. Apa ini? Waktu berhenti? Tanya Suho. Lalu muncul panel layar. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan Secret Quest Chourage of the Week. Anda bisa menjadi player sekarang. Situasi ini sama seperti mimpi yang pernah aku alami. Kalau aku bisa bertarung seperti di mimpi itu, maka apa alasanku tidak menerima tawarannya di situasi genting semacam ini? Terima. Ucap Suho. Lalu cahaya keemasan pun menerangi seisi ruang tersebut. Ding. Pemberitahuan sistem. Selamat Anda telah menjadi seorang player. Ding. Pemberitahuan sistem. Hadiah quest. Selamat Anda mendapat hadiah sistem, Blessing. Great Spellcaster Kandiaru Blessing. Great Spellcaster Kandiaru telah memberikan mantra spesial kepadamu. Kandiaru Blessing akan memastikan bahwa kau akan terus sehat dan kuat sepanjang hidupmu. Ding. Pemberitahuan sistem. Hadiah quest. Efek permanen, Longevity. Semua penyakit, racun, dan status efek akan disembuhkan. Dan waktu tidur akan menambahkan kemampuan regenerasimu secara dahsyat. Ding. Pemberitahuan sistem. Sistem ini akan membantu perkembangan player. Ini bukan mimpi. Nyawamu hanya ada satu, jadi berhati-hatilah. Lalu sistem menampilkan status window Sung Suho. Status window yang mirip game-game itu. Sudah kuduga. Pikir Suho dengan bersemangat. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda mendapatkan quest baru. Quest tutorial. Kalahkan Miss Burn dan naik level. Waktunya bergerak kembali. Cepat lari. Perintah Suho kepada gadis di sampingnya. Nama yang ada di atas kepala mereka. Lawanku adalah 2 non-awaken dan 1 hunter yang berubah menjadi Magic Best. Aku memang sudah awaken. Ucap Suho dengan menatap tajam ke arah musuhnya. Suho pun mulai melancarkan aksinya dengan melempar alat pemadam ke arah Best tersebut untuk mengalihkan perhatiannya. Ia pun mulai meninjunya. Maaf. Best yang terkena tinju Suho pun terlembar beberapa meter ke atas dan mengenai bangunan. Suho pun sontak kaget merasakan perkembangan fisiknya yang signifikan. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda berhasil mengalahkan non-awaken Miss Burn. Dalam satu pukulan, ucap Suho yang masih memproses kejadian tersebut. Best sisanya pun mulai ke arah Suho untuk menyerangnya. Suho pun menghindarinya dan menendang Best yang menyerangnya. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda berhasil mengalahkan non-awaken Miss Burn. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda naik level. Ding. Pemberitahuan sistem. Quest tutorial telah selesai. Anda mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan quest. Ingin memeriksa hadiahnya? Sekarang aku yakin. Aku sudah awaken.
Ucap Suho mulai berlari dan memukul Best yang tersisa. Dia bisa menahannya? Pikir Suho tak percaya. Best itu pun membalas dengan menyerang dengan cakarnya yang berhasil membuat Suho terlempar beberapa meter. Sialan. Aku akan berubah menjadi Magic Best kalau dia sampai melukaiku. Apa aku akan menjadi Magic Best padahal baru saja awaken? Pikir Suho sambil menahan rasa sakit yang dihasilkan Best tersebut. Ding. Pemberitahuan sistem. Efek negatif telah terdeteksi di spirit Anda. Status efeknya terangkat berkat efek Longevity. Longevity? Setelah kupikir lagi, aku ingat ada hal semacam itu di status window. Pikir Suho yang mulai mengingat-ingat. Best itu pun berlari ke arah Suho. Best itu mampu menjatuhkan Suho. Namun Suho masih bisa menahan cakarnya dengan tanya. Kalau aku masih lebih lemah dari orang dereng yang telah menjadi Magic Best. Berarti aku masih hereng. Aku baru saja awaken. Tapi aku sudah memikirkan soal rank. Pasti ada cara lain. Ucap Suho yang mulai terpojok. Ah. Terima hadiah. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda akan menerima hadiah ini. Hadiah 1, mendapat 5 stat point. Hadiah 2, mendapat 3 strength stat point. Suho yang semakin kuat pun mencoba melawan dan membanting Best tersebut menjauh. Suho pun berlari ke arah Best itu dan memukulnya. Meski dengan penambahan strength, aku masih belum bisa mengalahkannya. Kalau begitu, aku akan memasukkan semua poin ke strength. Awaken yang naik level? Aku belum pernah mendengarnya. Karena rank itu sudah ditetapkan saat awaken. Tidak ada awaken yang akan bertambah kuat melebihi rank mereka. Tapi kalau aku punya kekuatan untuk kabur dari sistem itu, Suho pun mulai melancarkan aksinya dengan memukul Best itu sekuat tenaga. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda berhasil mengalahkan D-Rank Mistborn. Ding. Pemberitahuan sistem. Anda naik level. Aku menang. Ucap Suho yang lega dan kelelahan. Dengan begini, aku sudah menjadi awaken. Ucap Suho sambil mengepalkan tangannya. Lalu terdengar suara teriakan. Af. Aku bisa melakukannya. Karena aku sudah awaken. Aku juga bisa menyelamatkan orang-orang itu. Suho pun melihat keluar jendela untuk melihat situasinya. Namun ada seekor Best yang melompat ke arah jendela Suho dengan bersiap untuk menyerang dengan pedangnya. Pemberitahuan. Terdapat dungeon break di Universitas Seni Korea. Kami meminta semua warga sipil di wilayah tersebut untuk segera mengungsi. Lalu memperlihatkan perkumpulan tentara. Brengsek. Orang-orang sedang sekarat, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berdiri dan menonton. Kapan hunter yang dikirim oleh asosiasi hunter tiba? Tanya sang kapten kepada anak buahnya. Sepertinya butuh berapa waktu untuk menugaskan hunter rank B atau lebih tinggi. Rank D? Bukankah mereka bilang gate ini rank D? Yah. Asosiasi sedang mempertimbangkan fakta bahwa para hunter juga telah terinfeksi. Mungkinkah seorang hunter rank C tertular? Shin pun berpindah. Memperlihatkan Suho yang tengah terkapar. Apa-apaan ini? Apakah ia melompat ke sini dari lantai bawah? Mistborn rank C. Melihat bagaimana ia bahkan memiliki senjata. Itu pasti berbeda dari Mistborn sebelumnya. Tapi aku naik level beberapa saat yang lalu. Bisakah aku mendapatkan kesempatan? Ucap Suho penasaran. Lalu monster itu pun mulai menyerang Suho dan Suho dengan cepat menghindari serangan bertubi-tubi monster tersebut. Ini gila. Tidak mungkin aku bisa menghadapi monster seperti ini. Jadi inilah alasan mengapa Awaken dipecah menjadi beberapa peringkat. Kapan para hunter akan tiba di sini? Jika aku bisa bertahan sampai hunter datang. Monster yang mengejar Suho pun mendadak berhenti dan melihat ke arah para gadis yang terjebak di atas gedung dengan ketakutan. Mustahil. Ucap Suho. Monster itu pun lompat dan menyerang ke arah para gadis tersebut. Suho yang melihat itu pun menahan amarahnya. Persetan. Tak ada waktu untuk menunggu hunter. Ia pun melompat ke arah monster itu dan mulai menendang kepalanya. Aku harus menghentikan orang ini. Namun serangan Suho tidak berefek kepada monster itu dan Suho pun terlempar beberapa meter ke belakang. Bahkan satu pukulan darinya akan membunuhku. Tapi, aku tidak bisa membiarkannya lepas. Ucap Suho dengan melancarkan pukulannya berkali-kali.
Mereka pun saling melancarkan serangan satu sama lain dan Suho yang tidak ada waktu untuk menghindar pun terkena serangan yang membuatnya terlempar sangat jauh. Ding! Notifikasi sistem. Hit point pengguna tersisa 1 poin dari 140 poin. Aku beruntung. Sistem pasti tidak ingin aku mati dulu. Ucap Suho terengah-engah. Dan terlihat ada retakan di langit. Dan retakannya pun semakin membesar. Ding! Notifikasi sistem. Kelelahan pengguna mencapai 99 poin. Brengsek. Suho yang tak bisa menahannya pun langsung pingsan. Monster yang melihatnya tidak menyia-nyiakan kesempatan dan melancarkan aksinya untuk menewaskan Suho. Suho yang setengah sadar pun melihat bahwa ada bayangan seperti semut. Seekor semut? Tanyanya. Tidak. Ini semua karena aku terlambat. Ucap semut itu yang datang dari retakan. Semut itu pun tak bisa menahan amarahnya lantaran melihat Suho yang sudah tidak sadarkan diri. Pasti kau. Hama rendahan yang berani menyakiti yang mulia. Ucapnya dengan penuh amarah. Ia pun menerjang monster itu dan berhasil mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Seorang tolong aku. Semut yang masih marah pun membatai para monster yang berkeliaran untuk melampiaskan amarahnya. Ia pun membantai habis kawanan monster yang tersisa. Sudah cukup lama. Raja muda. Ucap semut itu berjongkok ke arah Suho yang tidak sadarkan diri. Sin memperlihatkan Suho kecil yang tengah menggambar para monster dengan wujud berwarna hitam. Monark muda. Apa Anda menggambar saya? Tanya semut hitam yang menggunakan celemek. Bru ini tersentuh. Lanjutnya. Suho pun terbangun dari tidurnya dan memperlihatkan ia yang tengah berbaring di kasur rumah sakit dengan penuh luka. Seekor semut? Ucap Suho. Suho. Apa yang terjadi tiba-tiba? Kau tidak terluka parah kan? Ucap seseorang yang berbicara dengan Suho lewat panggilan telepon. Ini tidak akan berhasil. Dunia sedang kacau balau. Jadi aku akan menugaskan beberapa pengawal Aweken. Aku baik-baik saja paman. Jawab Suho dengan nada pasrah. Ketika aku membuka mata. 2 hari telah berlalu sejak hari itu. Invasi monster yang terjadi di Universitas Seni Korea menyebabkan kegaduhan di seluruh negeri beberapa hari ini. Karena banyaknya korban jiwa. Insiden ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Penemuan, Mistborn. Monster yang dapat menginfeksi para hunter dan bahkan mengubah mereka menjadi monster. Asosiasi Hunter menunda respon terhadap insiden ini. Meski itu terjadi di tengah kota. Dan ketika para hunter tiba, tersisa sebuah misteri. Seluruh Mistborn di universitas mati karena sesuatu yang tidak diketahui. Orang-orang yang menjadi monster tiba-tiba mengamuk dan meledak di depanku. Jadi, belum sempat menyelesaikan ucapannya. Sung Suho langsung menutup saluran televisi tersebut. Seperti yang diharapkan. Awakeningku bukanlah mimpi. Terlebih, seorang Aweken yang menjadi lebih kuat seiring dengan naik level. Sembari menampilkan status Windows Sung Suho. Ngomong-ngomong, kukira aku telah terpotong oleh seorang Mistborn Awaken Rank C, bagaimana aku bisa selamat dari itu? Tanya Suho penasaran. Itu karena saya. Beru, menyingkirkan para sampah itu. Ucap suara yang entah dari mana asalnya. Suho pun terkejut dan mencari tahu asal suara tersebut. Dan memperlihatkan bayangan hitam di lantai rumah sakit. Lama tidak bertemu. Monark muda. Ucap bayangan semut itu dengan ekspresi terharu. Monark. Sejak kapan Anda tumbuh dengan luar biasa? Saya tidak bisa apa-apa untuk menahan emosi ini. Lalu tiba-tiba terlintas di pikiran Suho tentang bayangan masa lalunya yang telah ia lupakan. Seperti mengumpulkan potongan yang berserakan. Ingatanku membanjiri kepalaku. Aku tahu semut ini. Saat aku kecil, dia salah satu dari makhluk kegelapan yang berada di sisiku. Kenapa aku melupakannya hingga sekarang? Saya Bru. Harus melintasi dimensi untuk bertemu dengan monark muda. Ucap semut yang bernama Bru itu. Dan kenapa aku hidup dengan makhluk kegelapan saat aku kecil dulu? Banyak sekali hal yang ingin aku tanyakan. Pikir Suho yang masih memproses ingatan yang berada di kepalanya. Lebih dari apapun. Dari yang aku ingat. Kurasa kau tidak sekecil ini. Kau itu semut kan? Tanya Suho. Ini adalah efek menggunakan banyak mana karena melintasi dimensi.
Saya biasanya gagah dan menyeramkan, jawab Beru dengan penuh pembelaan. Jendela sistem bilang kau itu seorang kelas prajurit ya? Tanya Suho lagi. Dasar sistem bajingan. Memperlakukan kelas Marshal Beru sebagai kelas prajurit. Ucap Beru tak terima. Lagi pula. Aku menjadi lebih baik karena kau juga kan? Ucap Suho. Hehe. Saya mungkin tidak begitu menyukainya. Tapi aku adalah healer yang handal. Ucap Beru sedikit malu. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membuka segel Anda. Tapi tidak kusangka Anda membukanya sendiri. Saya Beru. Sangat kagum. Ucap Beru dengan penuh kekaguman. Segel? Tanya Suho. Apa segel ini berhubungan dengan mimpi yang kualami? Lanjut Suho. Anda mungkin berpikir ini semua adalah mimpi. Tapi semua itu adalah hal yang pernah Anda alami. Anda jauh lebih kuat dibandingkan saat kita bertarung. Meskipun Shadow Monarch Sung Jinwo menyegel kekuatan dan ingatan Anda. Berharap Anda hidup dengan normal. Ucap Beru yang menjelaskan. Mendengar nama ayahnya yang disebut. Membuat rasa penasaran Suho memuncak. Ayahku? Seperti yang kukira. Kau itu berhubungan dengan ayahku yang meninggalkan rumah. Ucap Suho yang tidak bisa membendung rasa penasarannya. Dia tidak meninggalkan rumah. Dia pergi ke outer space. Jelas Bro. Outer space, apa maksudnya itu? Tanya Suho. Singkatnya, Shadow Monarch Sung Jinwo pergi ke outer space dan sedang berperang dengan invader yang mencoba mengambil alih dunia. Ucap Beru kembali menjelaskan. Ayahku melindungi dunia. Tanya Suho memotong penjelasan Beru. Iya. Melawan Itarim. Dewa dari outer space. Itira mengirim utusan mereka dan menyerang dunia kita. Ketika dalam perjalanan menemui monark muda. Saya juga menghancurkan banyak musuh. Fakta kalau gate dan monster muncul di bumi juga pasti karena dampak perang ini juga. Jelas Beru dengan panjang. Lalu apakah ibu pergi bersamanya? Tanya Suho. Tidak. Jawab Beru dan juga penasaran atas pertanyaan Suho. Dia menghilang di hari ayah menghilang juga. Jadi kupikir mereka pergi bersama. Jelas Suho. Beru yang mendengar penjelasan Suho pun langsung panik seketika. Nyonya Heina menghilang. Utusan Itarim yang ada di bumi pasti membuat jebakan licik. Ucap Beru dengan panik. Itu semua karena bajingan yang dipanggil Itarim itu. Jadi orang tuaku tidak bisa kembali. Tanya Suho lagi. Apa Monar muda ingin bertemu dengan mereka? Tanya Beru memastikan. Tentu saja. Aku sudah kesepian untuk waktu yang lama. Jawab Suho sambil mengepalkan tangannya karena menahan amarah. Kalau begitu, hanya ada satu jalan. Raja tidak akan bisa kembali ke bumi untuk sementara waktu karena peperangan itu. Tapi Monar muda dapat mencari dan menyelamatkan Nyonya Hein setelah Anda menjadi kuat. Jelas Beru lagi. Jadi ayo naik level. Ucap Beru dengan memberikan sebuah kunci. Lalu jendela sistem pun muncul dan menampilkan pemberitahuan sistem. Ding. Pemberitahuan quest. Anda adalah putra Raja Bayangan yang agung. Namun, saat ini bakat bawaan Anda telah disegel sepenuhnya. Untuk memiliki kekuatan besar itu, Anda harus membuktikan nilai Anda. Masuki Shadow Dungeon dan buktikan nilaimu. Item. Kunci Shadow Dungeon. Ini bisa digunakan pada bayangan Sung Suho. Masukkan ini pada bayangan Anda. Ucap Beru. Lalu Suho pun melakukan apa yang diminta Beru. Dan muncul sebuah gerbang dimensi di depannya. Ayo. Masuk dan ambil semua kekuatan yang seharusnya menjadi milik Anda Monark muda. Ucap Beru dengan penuh antusias. Aku belum percaya ini. Outer Space. Perang dengan para dewa. Atau Shadow Monarch. Itu semua sangat tidak masuk akal. Tapi tetap saja. Kalau aku bisa bertemu dengan mereka lagi dengan bertambah kuat. Aku akan menaikkan levelku. Pikir Suho dengan membulatkan tekadnya. Rajaku. Sin pun flashback di mana Beru yang bersama Jinwo. Beru. Pergilah ke bumi dan buka segel Suho. Perintah Jinwo kepada Beru. Maksud Anda segel monark muda? Tanya Beru memastikan. Iya.
Penyerangan Itarim mungkin sudah menyebar ke bumi. Lepaskan segel kekuatan dan ingatan Suho dan lindungilah bumi sendirian. Untuk sisanya, aku mengizinkanmu untuk mengambil tindakan menurut kebijaksanaanmu tergantung situasinya. Jelas Jinwo. Kebijaksanaanku. Jika dia menyerahkan sisanya pada penilaianku sendiri. Aku, Beru, harus tetap berada di sisi Monar Muda dan mengawasi pertumbuhannya. Dan mereka pun masuk ke dalam portal tersebut. Tempat ini adalah tanah kematian, di mana makhluk hidup tidak dapat menginjakan kakinya ke dalam tanpa izin Master. The Shadow Dungeon. Sin memperlihatkan Suho dan Beru yang sudah berada dalam gate. Ini adalah tanah kematian, di mana yang hidup tidak bisa masuk kecuali mendapat izin dari Master. Ucap Beru. Shadow Dungeon. Dan memperlihatkan kota yang terbengkalai. Jadi inilah Shadow Dungeon. Lebih terlihat seperti kota yang hancur daripada sebuah dungeon. Pikir Suho. Tapi entah mengapa, ini terasa familiar bagiku. Lanjutnya. Lalu muncullah panel sistem. Ding. Quest Survival. Penghuni Shadow Dungeon tidak akan pernah menerima diri Anda yang lemah sebagai master tanah ini. Bertahanlah dalam durasi yang ada dan buktikan kelayakan Anda. Durasi waktu 4 jam. Aku harus bertahan selama 4 jam? Tanya Suho. Tolong waspadalah. Ucap Beru panik. Waktu penderitaan akan segera tiba. Seru Beru. Penderitaan? Tanya Suho lagi. Lalu memperlihatkan monster yang mencoba menyerang Suho dari atas. Suho yang sadar pun mencoba menghindar dan menyerang balik dengan menendang monster tersebut. Itu mengejutkanku. Lanjut Suho dengan ekspresi terkejut. Monster itu pun terjatuh akibat tendangan Suho. Dan memperlihatkan nama Goblin Scott. Goblin Scott? Tanya Suho kebingungan. Scott berarti mungkin ada lebih banyak di dekat sini. Jelas Bro. Kalau begitu aku harus mengurusnya sebelum dia memanggil para rekannya. Ucap Suho yang langsung berlari untuk menyerang Goblin Scott. Tunggu dulu. Memang benar bahwa Goblin itu monster yang lemah. Tapi jika kau sembarangan, namanya tidak memiliki warna. Jadi dia mungkin selevel denganku atau lebih lemah. Potong Suho. Suho pun mengambil kapak yang dipegang Goblin dan menebas kepala Goblin tersebut. Ding. Anda mendapat item. Goblin Stone Axe. Anda telah mengalahkan Goblin Scott. Selesai. Yang lebih kuat dariku akan memiliki nama yang berwarna. Jelas Suho. Ah. Jadi begitu, ucap Beru menerima penjelasan Suho. Beru dan Suho pun tersentak akibat suara trompet yang ditiup Goblin secara tiba-tiba. Muncul lagi yang lain. Ucap Suho bersiap. Dan memperlihatkan gerombolan Goblin. Goblin Senturin dan Goblin Kapten. Kau akan membantuku kan? Tanya Suho kepada Beru. Aku ingin bisa membantumu. Tapi karena dari Sang Monark, manaku belum terisi kembali. Jadi sebisa mungkin aku harus menghemat kekuatan. Jawab Beru. Dan jika aku ikut campur dalam pertarungan, XP yang akan kau dapat akan banyak berkurang Monark muda. Lanjutnya. Jadi maksudnya, kau tidak berguna. Ucap Suho. Segerombolan Goblin yang mengintai pun mulai melancarkan serangan ke arah Suho. Kalau begitu aku akan mencoba. Ucap Suho yang mulai bersiap menyerang para Goblin. Suho pun langsung mengambil kapak dan menebas leher para Goblin dan membuat para Goblin itu tumbang. Jadi itulah skill yang ada di jendela statusku. Rasanya aku seperti memiliki tangan tak kasat mata. Ucap Suho. Dan memperlihatkan panel status skill miliknya. Skill Rules Author level 1. Skill aktif. Tidak memerlukan mana. Anda dapat secara fisik mempengaruhi objek tanpa menyentuhnya dengan tangan. Lalu terdapat anak panah yang mengarah ke Suho dan Suho dengan sigap menangkap anak panah tersebut. Ada pemanah juga. Huh. Ucap Suho. Akan kukembalikan padamu. Ucap Suho mengembalikan anak panah ke arah Goblin dengan cara melemparnya yang membuat kepala Goblin itu tertusuk anak panah Suho. Penyesuaian yang luar biasa. Pikir Beru dengan kekaguman. Masa kecil Monark muda seperti kelahiran pahlawan legendaris dalam dongeng. Saat itu dia bisa menggunakan Rules Authority yang diwarisi dari Monark semaunya.
Tapi, kekuatan itu diciptakan untuk menghancurkan segalanya. Jadi itu hanya akan menjadi gangguan dalam dunia yang damai. Tapi kini saat Apostel Ithari menyerang bumi, kekuatan Monar Muda mulai melepaskan cahaya pada dunia ini. Notifikasi sistem. Naik level. Sepertinya batas beban Rules Authority sekitar 10 kilo. Pikir Suho. Lalu tiba-tiba Suho pun ditikam oleh goblin dari belakang. Dan Suho pun memukul goblin tersebut. Monar Muda. Ucap Beru yang khawatir kepada Suho. Dan terlihat Goblin Centurion memegang pedangnya di mana ia bersiap untuk menyerang Suho. Notifikasi sistem. Hit point 160 dari 190. Ini sakit, pikir Suho sembari mengeluarkan pisau yang tertancap di badannya. Tapi, Suho pun melempar pisau itu ke arah para goblin. Aku merasa lebih hidup daripada saat aku tidak memiliki kekuatan. Lalu Suho pun diserang oleh segerombolan goblin. Dan Suho pun membalas serangan para goblin. Notifikasi sistem. Hit point 84 dari 190. Notifikasi sistem. Hit point 53 dari 190. Notifikasi sistem. Anda telah mempelajari skill Resilience level 1. Notifikasi sistem. Naik level. Notifikasi sistem. Naik level. Notifikasi sistem. Naik level. Dan terlihat para goblin yang tergeletak di tanah dengan berlumuran darah. Notifikasi sistem. Sisa waktu 0 jam 0 menit 0 detik. Anda telah menyelesaikan quest. Luar biasa sekali. Aku. Beru. Yakin Anda akan bisa menyelesaikan ujian ini, Monar Muda. Ucap Beru bersemangat. Kau benar-benar tak membantuku hingga akhir. Ucap Suho dengan kesal. Notifikasi sistem. Anda telah menerima hadiah atas penyelesaian quest. Periksa hadiah Anda. Terima atau tolak. Periksa. Anda menerima hadiah berikut ini. Hadiah. Runestone Shadow Extraction. Runestone. Jika kugunakan, bisakah aku mempelajari Shadow Extraction? Tanya Suho. Oh, dia mendapatkan Shadow Extraction. Pikir Beru, setelah kupikir-pikir aku juga mendapat skill yang disebut Resilience saat bertarung. Sepertinya aku mendapatkan skill di atas sistem naik level yang kudapat saat kekuatanku bangkit. Ucap Suho. Skill Resilience level 1. Pasif skill. Tidak memerlukan mana. Anda mendapatkan level Resilience yang kuat. Pertahanan fisik meningkat 20%. Dibandingkan dengan saat kekuatanku belum bangkit, aku merasa seperti menjadi karakter yang curang. Lukaku juga sembuh setelah naik level. Ucap Suho. Mekanisme naik level ini berdasarkan sistem yang Monar gunakan dulu. Ini adalah sistem pendukung yang didesain untuk memastikan keamanan Anda saat Anda bertumbuh. Ucap Beru menjelaskan. Sederhananya, kupikir aku tidak memiliki kekuatan. Tapi aku sebenarnya terlahir dengan sendok perak bayangan terkuat atau semacam itu. Lanjut Beru. Ya. Aku akan menerima hadiahnya. Ucap Suho. Runestone Shadow Extraction. Anda bisa menyerap skill dengan menghancurkan Runestone. Dan Suho pun memecahkan rune itu. Anda telah mempelajari skill Shadow Extraction. Skill Shadow Extraction. Shadow Authority, tidak memerlukan mana. Mengekstrak mana dari tubuh yang tidak lagi memiliki nyawa dan mengubahnya menjadi Shadow Soldier. Tingkat kegagalan ekstraksi akan meningkat bergantung pada status target dan waktu sejak kematian. Jumlah Shadow Extraction yang dapat dilakukan. 0 dari 3. Aku bisa membuat Shadow Extraction? Tanya Suho. Itu skill yang mengubah jasad menjadi pasukan seperti diriku. Shadow Extraction adalah inti otoritas yang menciptakan Shadow Monarch saat ini. Tuan Sung Jinwo. Ucap Beru menjelaskan. Apa ini semacam necromancer? Tapi jika aku ingin memerintahkan pasukan, aku harus lebih dulu memburu mereka. Jadi bukankah itu artinya aku bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah dariku? Ucap Suho. Kudengar skill tipe summon tidak dilihat dengan baik di industri hunter. Lanjut Suho. Shadow Extraction dapat digunakan pada target. Shadow Extraction, ucap Suho. Mohon berikan komando khusus untuk skill Shadow Extraction. Aku harus memikirkan komando khusus untuk skill ini.
Ucap Suho. Jika ini soal komando, maka perintahnya harus jelas. Ucap Suho. Dan terlihat Beru yang sangat bersemangat. Arais. Rais. Para goblin yang dikalahkan oleh Suho pun mulai bangkit. Notifikasi sistem. Shadow Goblin level 1. Rank biasa. Jadi ini Shadow Extraction. Ucap Suho. Ini tidak sehebat yang aku kira. Lanjut Suho yang membuat Beru dan para goblinnya tercengang. Biasanya, prajurit Shadow Extraction baru memang lebih lemah daripada saat mereka hidup. Ucap Beru. Dan memperlihatkan ekspresi para goblin yang terlihat sedih. Apa mereka juga jadi kecil? Tanya Suho. Iya. Jadi seberapa lemah mereka? Tanya Suho lagi. Hanya berkurang sedikit. Jawab Beru sedikit ragu. Ditambah, di sini dikatakan kalau mereka akan menghilang dalam sehari. Ucap Suho kesal. Tidak mungkin. Bukannya Anda punya skill yang disebut Shadow Storeng? Tanya Beru sedikit panik. Tidak. Aku tidak punya. Jawab Suho lagi. Kurasa itu karena status intelijen dan tingkat pengaruh Shadow Authority. Ini sungguh akan jadi skill yang bagus nantinya. Sungguh, ini adalah skill yang aman sangat luar biasa. Ucap Beru dengan ekspresi sedikit sedih. Aku tahu. Jangan bersedih padaku Beru. Ucap Suho mencoba menenangkan Beru. Oh, kalau dipikir-pikir kita belum makan selama 2 hari. Ucap Suho sambil memegang perutnya yang berbunyi. Beru, bagaimana caranya keluar dari sini? Tanya Suho. Anda bisa keluar kapanpun menggunakan kunci Shadow Dungeon. Jawab Beru. Kalau begitu ayo kita cari makan dulu. Ajak Suho. Siapa? Ding. Peringatan. Apakah Anda ingin keluar dari Shadow Dungeon? Ya atau tidak? Dan Sin pun berpindah ke rumah sakit. Di mana Suho sudah menyantap makanannya dengan gembira. Aku tidak tahu kalau makanan di rumah sakit akan sana ini. Ucap Suho sambil makan dengan lahap. Monar muda, akan saya jelaskan apa yang harus Anda lakukan mulai dari sekarang. Ucap Beru. Anda punya total 3 misi. Pertama, lindungi bumi dari monster outer space. Jelas Beru. Jadi, aku harus masuk ke dungeon dan memburu monster kan? Tanya Suho memotong penjelasan Beru. Iya, selagi memburu monster, Anda akan naik level. Dan semakin kuat Anda, bumi akan semakin aman. Sama seperti yang dilakukan Monarch. Jawab Beru. Kedua, Anda harus menemukan Nyonya Hein apapun yang terjadi. Lanjut Beru menjelaskan. Apa ada cara mengetahui di mana ibu berada? Tanya Suho lagi. Selama Anda memburu monster outer space, Anda pasti akan mendapatkan petunjuk bukan? Jawab Beru. Jadi, mau tak mau aku harus masuk ke dalam dungeon. Ucap Suho. Dan misi ketiga ini sangat penting. Itu adalah memulihkan kekuatanku. Tidak kusangka saya hanya di tingkat prajurit. Saya ingin menunjukkan pada Anda kekuatanku yang sebenarnya, Monarch muda. Jelas Beru dengan penuh kesedihan. Apa yang diperlukan untuk mengembalikan kekuatanmu? Tanya Suho. Saya bisa menyerap sebagian magic dan pengetahuan target dengan memakan mereka. Itu adalah metode yang tidak efisien sejak sebelum aku menjadi prajurit bayangan. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat ini karena tidak bisa mendapatkan magic dari Monarch. Bagaimanapun, aku hanya butuh sesuatu yang memiliki magic. Jelas Beru dengan panjang. Itu juga berarti masuk ke dungeon. Ucap Suho menyimpulkan. Dan Suho pun sudah menyelesaikan makannya. Anda harus menjadi hunter yang punya lisensi untuk bisa memasuki dungeon. Ayo pergi ke asosiasi hunter untuk melakukan penilaian magic. Ucap Beru. Penilaian magic. Aku adalah Awaken yang bisa naik level. Aku penasaran rank apa yang akan aku dapatkan. Bagaimana jika aku menjadi seorang rank S? Pikir Suho. Sin pun berpindah ke tempat pengecekan magic. Level magic Anda adalah 46, Anda seorang Awakened rank E, ucap seorang petugas dari asosiasi Hunter. Dan Suho pun sudah keluar dari gedung asosiasi Hunter tersebut. Saya dengar rank Hunter dinilai berdasarkan magic mereka. Sudah pasti rank Anda rendah karena Anda memfokuskan untuk menaikkan stat kekuatan Anda Monarch muda.
Ucap Beru berusaha menghibur Suho. Kau tidak perlu berpura-pura untuk menghiburku. Itu hanya memperburuk perasaanku. Balas Suho. Shadow Authority berada dalam keadaan buruk dan sekarang rangku rendah? Bisakan seorang rank E sepertiku melindungi bumi? Lanjut Suho dengan pesimis. Tapi Anda bisa naik level bukan? Tanya Beru. Ku dengar party penakluk jarang sekali mempekerjakan hunter rank E dan rank F. Jika begini, masuk ke dalam dungeon itu sendiri akan sulit. Ucap Suho. Ah, mungkin ada satu cara. Lanjut Suho. Dalam penaklukan dungeon, ada pembagian kerja yang menyeluruh. Pasukan penyerang bertugas menaklukkan dungeon. Tim pengangkut bertugas mengangkuti dari belakang dan mengambil mayat monster. Dan tim penambang bertugas mengambil sumber daya dungeon dari barisan belakang. Selain pasukan penyerang, tim pengangkut dan penambang menerima bahkan hunter rank E. Dengan kata lain, meski sebagai hunter rank E, aku masih bisa masuk dungeon. Pikir Suho. Dan Sin pun pindah ke dalam dungeon di mana para penambang dan pengangkut sedang bekerja. Terima kasih sudah mengajakku ke sini. Aku baru saja awaken dan kau satu-satunya awaken yang ku kenal Talim. Ucap Suho berterima kasih. Lim Dong-yun, asisten dosen Universitas Seni Korea Departemen Seni Rupa. Awaken rank E, syukurlah aku punya seorang senior awaken. Aku bahkan bisa bekerja di sini itu semua berkatmu. Ucap Suho kembali menambang material yang berada di depannya. Hei Suho. Iya, maaf soal insiden di universitas, ucap Talim dengan membungkukkan badannya. Aku satu-satunya awakener di sana. Tapi aku ketakutan dan lari sendirian. Ucapnya sambil membayangkan insiden yang terjadi di universitas. Aku minta maaf tidak dapat melakukan apapun. Lanjutnya. Tolong angkat kepalamu. Kau itu seorang awakener rank E seperti diriku. Ucap Suho dengan canggung. Asosiasi Hunter menyuruh para rank E seperti kita untuk lari secepat mungkin saat melihat Magic Best. Kau hanya mengikuti arahan bukan? Lanjut Suho. Kau seorang rank E? Ucap Talim tidak percaya. Iya, level manaku hanya 46. Itu rendah bahkan untuk seorang rank E, jawab Suho. Manamu lebih rendah daripada aku? Lanjut Talim. Itu mustahil. Kurasa aku melihatnya bertarung dengan Magic Best di atap saat aku menyelamatkan diri. Apa aku salah lihat? Pikir Talim yang masih memproses kata-kata Suho. Yah. Itu akan sangat luar biasa kalau ada rank E yang menyerang Magic Best dan selamat. Ucap Talim sambil membenarkan posisi kacamatanya. Pastinya. Monark muda itu luar biasa. Ucap Beru yang muncul secara tiba-tiba. Talim yang melihat Beru pun sontak kaget dan berteriak. Hik! Seekor Magic Best. Ucap Talim yang masih kaget. Kenapa kau tiba-tiba keluar? Tanya Suho. Monark muda. Saat ini Anda itu selemah larva semut. Jadi aku hanya bisa tenang kalau aku berada di sisi Anda untuk melindungi Anda. Jawab Beru panjang. Apa itu? Apa kau awaken sebagai summoner? Tanya Talim yang masih memproses kejadian tersebut. Yah. Kurasa begitu. Jawab Suho. Banyak hunter rank E yang tidak punya skill. Kau sangat beruntung. Ucap Talim. Asal tahu saja. Aku punya skill berlari. Lanjutnya dengan bangga. Oh, jadi itu sebabnya kau sangat bagus dalam melarikan diri. Ucap Suho. Talim yang mendengar ucapan Suho pun kembali depresi. Aku hanya bercanda Hyong. Jawab Suho mencoba menghibur. Seperti yang diharapkan dari monark muda. Anda benar-benar menghancurkan mentalnya. Ucap Beru. Suho pun melihat ke arah goa tempat dungeon berada. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku di dalam dungeon selain Shadow Dungeon. Pikir Suho. Apa pasukan penyerang sedang memburu monster di depan? Lanjut Suho. Dan memperlihatkan para pemburu yang berada di garis depan. Dungeon ini kosong. Benarkan, sejak awal hanya Magic Best serigala yang muncul. Ucap para hunter itu. Kulit serigala tidak begitu berharga. Kadang-kadang mayat memiliki Essence Stone. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain berusaha.
Jangan biarkan dirimu terlalu sedih karena hal itu, kau tidak akan pernah tahu sampai akhir saat berada di dungeon. Ucap pemimpin mereka. Ketua. Ada sesuatu di celah ini. Jawab Hunter yang mengamati area. Lihat. Sudah kubilangkan. Ucap pemimpin parti itu. Dan mereka pun masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Tempat apa ini? Apa sebaiknya kita keluar dulu dan minta bantuan? Tanya para hunter itu ragu. Skill deteksi milikku tidak merasakan adanya magic best. Tidak ada apapun di sini. Apa tujuan adanya tempat ini? Itulah yang harus kita cari tahu. Siapa yang tahu? Mungkin ada harta tersembunyi di sini daripada bos monster. Ucap para hunter itu. Dan memperlihatkan sebuah pedang yang tertancap di tengah reruntuhan. Sial. Siapa yang mengira benar-benar ada sebuah harta? Ucap pemimpin parti. Wow, apa ini? Sebuah senjata. Kita dapat jackpot. Kita harus menilai untuk memastikannya. Tapi ini jelas terlihat sangat luar biasa. Ucap mereka bersemangat. Harta seperti ini biasanya terdapat perangkap. Jadi kita harus hati-hati. Mundur. Aku akan mencabutnya. Ucap salah satu hunter. Tunggu Kim Yong Jun. Hei, sudah kubilang harta karun seperti ini biasanya punya perangkap. Ucap pemimpin parti itu mencegah. Meski ada jebakan di sini. Aku seorang Teng Reng C, aku berani menanganinya. Ucap Hunter Yong Jun tidak menghiraukan dan mencabut pedang yang tertancap. Dan seketika pandangannya pun menjadi gelap. Apa ini? Sepertinya tidak ada perangkap. Ucap pemimpin parti lega. Oi Kim Yong Jun. Beraninya kau? Lain kali kau harus lebih hati. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Yong Jun pun langsung menebas leher pemimpin parti Hunter. Hunter lain yang melihat pun kaget dengan perubahan sifat Yong Jun yang drastis. Siapa yang berani menginginkan pedang milik Monarch of Fang? Ucap Yong Jun yang seperti dirasuki sesuatu. Bunuh para penyusup di domain Monarch of Fang. Dan Yong Jun yang sudah dirasuki pun mulai membantai para pemburu. Para pemburu yang lain pun mulai berlari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bunuh. 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 Dan Sin pun pindah di mana tim penambang masih bekerja. Apa itu? Apakah ada skill summoning seperti itu? Tanya para pekerja tambang. Dan memperlihatkan para prajurit goblin milik Suho yang sedang menambang. Kudengar. Summoner hanya bisa memanggil satu atau dua makhluk sekaligus. Tapi dia memanggil 3 dari mereka. 4 jika aku menghitung hantu yang berbicara. Pikir Talim, bukankah kekuatan Suho tidak normal? Lanjutnya. Tidak nyaman karena aku hanya dapat memanggil hingga 3 dan memerlukan pasukan untuk menggunakan Shadow Extraction. Tapi itu tidak terlalu buruk karena aku bisa mengambil dan menggunakan mayat dari Shadow Dungeon. Itu nyaman karena ia melakukan pekerjaan kasar sebagai penggantiku tanpa mengeluh. Pikir Suho sambil melihat pasukan goblin yang sedang bekerja. Beru. Shadow Extraction tampaknya merupakan skill yang cukup bagus seperti yang kau katakan. Ucap Suho. Monark muda, tolong jangan memujiku setelah meminta mereka melakukan beberapa tugas lain-lain. Ucap Beru mengeluh. Daripada itu. Bukankah Anda memasuki dungeon untuk naik level? Lanjut Beru bertanya. Itu karena Hunter Rank E tidak bisa memasuki dungeon sendirian menurut asosiasi Hunter. Kudengar alat pengukurnya masih mendapatkan banyak kesalahan karena mereka baru saja mulai membagi Hunter menjadi beberapa peringkat. Jadi aku berpikir untuk melakukan penilaian ulang setelah manaku meningkat sehabis naik level. Dan kau ingat misi ketiga kita bukan? Kita bisa melakukannya di sini. Ucap Suho menjelaskan. Tentang memulihkan kekuatanku? Tanya Beru memastikan. Kau bilang kau bisa pulih dengan memakan sesuatu yang mengandung mana kan? Bahkan pecahan Magic Stone di tanah itu mengandung mana. Ucap Suho. Monark muda. Jangan bilang. Ucap Beru tidak percaya. Karena kau tidak berguna mengumpulkan Magic Stone. Makan saja beberapa Magic Stone di tanah sambil menunggu. Ucap Suho lagi. Beru yang tidak punya pilihan lain pun memakan pecahan Magic Stone dengan enggan. Namun tiba-tiba Beru merasakan sesuatu. Monark muda. Apalagi sekarang. Jawab Suho. Aku baru saja merasakan kehadiran Monark.
Ucap Beru terkejut. Monark? Apa kau membicarakan ayahku? Ucap Suho tak kalah terkejut. Tidak. Lebih dari satu eksistensi memegang pangkat monark. Jika itu monark kami, kekuatanku akan pulih dalam sekejap. Jelas Beru. Aroma mengerikan ini. Mungkin saja. Ucap Beru menebak. Suara apa itu? Arah itu pasti. Tempat pasukan penyerangan ditempatkan. Ucap para penambang. Dan terlihat sosok monster yang muncul dari kegelapan dan membuat panik para penambang. Magic Beast ada di sini. Kenapa Magic Beast datang jauh-jauh ke sini? Kabur semua, dan para penambang yang panik pun mencoba kabur dari para Magic Beast. Jangan mendekatiku, ucap salah satu penambang yang mencoba menghalau Magic Beast dengan alat tambangnya. Namun itu tidak berguna karena Magic Beast itu menggigit alat tambang itu. Penambang itu pun seketika panik. Selamatkan aku. Dan terlihat Suho yang muncul seketika dan memukul Magic Beast itu. Suho. Aku akan mengulur waktu. Cepat keluar dari dungeon. Perintah Suho. Terima kasih. Ucap penambang yang diselamatkan Suho. Nama mereka berwarna oranye. Ucap Suho melihat ketiga Magic Beast tersebut. Terpampang nama Steel Fang Likan. Di atas kepala Magic Beast itu pasti menyirat bahwa mereka berada pada level yang sama dengan rank D yang aku lawan di Universitas Seni Korea. Aku sepenuhnya mampu menang sendiri. Pikir Suho. Itu jika aku sendirian. Lanjut Suho yang melihat Talim bersiap untuk ikut bertarung. Kau juga bisa kabur Hyong. Ucap Suho kepada Talim. Suho. Kau sendirian mencoba membantu semua orang menyelamatkan diri. Aku tidak akan lari sendirian lagi. Ucap Talim membulatkan tekadnya. Kalau begitu tolong bantu aku saat dalam bahaya. Ucap Suho. 3 goblin. Kalian harus menjaga Hyong. Pikir Suho memerintahkan pasukannya. Inventory. Lalu Suho memilih senjata yang akan ia pakai. Senjata goblin yang aku kumulkan di Shadow Dungeon. Setidaknya jauh lebih baik dari palu penambang. Ucap Suho lalu mengeluarkan senjatanya. Dia bahkan memanggil senjata. Skill summon apa yang Suho miliki? Ucap Talim kebingungan. Lalu Suho pun melompat untuk menyerang ketiga monster likan. Dan Suho membelah satu monster likan yang menghadangnya. Talim dan para pasukan goblin Suho pun menyemangati Suho dari belakang. Dua monster likan itu pun langsung menyerang Suho dan Suho membangkitkan mayat likan yang baru ia bunuh dengan skillnya. Arise! Talim dan para pasukan goblin Suho pun terkejut dengan apa yang Suho lakukan. Terlihat pertarungan dua monster likan melawan Suho dan shadow likannya. Oh monark muda. Dia sudah terbiasa bertarung dengan Shadow Authority. Pikir Beru yang melihat pertarungan Suho. Extraction dan Aumon tidak menggunakan mana sedikit pun. Setelah aku mendapatkan lebih banyak mana dan jumlah extraction meningkat. Aku bahkan mungkin bisa membuat pasukan. Pikir Suho. Kalau begitu, ayo kita tambahkan satu lagi ke grup. Ucap Suho lalu menusuk monster likan yang bertarung dengannya. Ding, Anda telah mengalahkan Steel Fang Likan. Rise. Ding. Anda telah mengalahkan Steel Fang Likan. Ding. Anda telah naik level. Rise. Ucap Suho membangkitkan pasukan bayangan terakhirnya. Suho kau. Kau tidak memiliki kemampuan fisik rank E terlebih lagi. Kau bahkan bisa menjinakkan Magic Beast? Ucap Talim yang masih tidak percaya dengan kejadian barusan. Aku terlalu bersemangat. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini padanya? Pikir Suho. Soal ini. Tapi aku benar-benar seorang rank E. Ucap Suho mencoba mencari alasan. Jangan bilang. Suho tidak mungkin ranker palsu yang sengaja berbohong tentang ranknya kan? Pikir Talim. Suho pun melihat panel sistemnya. Ding. Notifikasi sistem. Quest telah tiba. Quest mendesak. Kalahkan musuh. Ada makhluk di sekitar yang ingin membunuh player. Musnahkan mereka dan amankan keselamatan Anda. Jumlah musuh yang harus dikalahkan 1. Jumlah musuh yang sudah dikalahkan 0. Sebuah quest? Hanya ada satu musuh yang harus dikalahkan. Tapi aku sudah mengalahkan semua likan yang kulihat.
Apa ini berarti ada musuh lain? Pikir Suho melihat goa tempat monster likan itu muncul. Lalu muncul seorang hunter dari goa. Hah, kau dari pasukan penyerang. Ucap Talim. Kau adalah penyelamat. Magic Best tiba-tiba datang ke sini dan itu menjadi bencana. Apa yang sebenarnya terjadi? Lanjut Talim bertanya. Hyong tunggu sebentar. Ucap Suho. Hyong itu berbahaya. Teriak Uho memperingatkan. Lalu hunter itu mencoba menyerang Talim dan Suho pun menarik Talim untuk menjauhinya. Tim Serigala. Serang. Perintah Suho kepada pasukan bayangannya. Sial. Hunter lain kehilangan akal sehatnya. Sejak kapan hunter berubah jadi Magic Best menjadi tren? Ucap Suho sambil menyeret Talim menjauh dari bahaya. Apalagi warna namanya. Pikir Suho melihat warna nama hunter tersebut. Likan Fang. Possessed, semakin merah warna namanya. Semakin berbahaya juga monsternya. Aku benar-benar merasakan betapa kuatnya nama merah di Universitas Seni Korea. Pikir Suho mengingat penyerangan yang terjadi di universitas. Tapi, Beru. Dia bukan monark seperti ayahku kan? Tanya Suho kepada Beru. Meskipun dia memiliki energi, dia terlalu lemah untuk disebut monark. Tapi bukan berarti kau bisa menghadapinya dengan kondisimu saat ini. Ucap Beru menjelaskan. Itu cukup bagus. Ucap Suho sambil memilih senjata di inventorinya. Monark muda. Jangan bilang. Ucap Beru panik. Kau bilang sistem memberikan bantuan untuk memastikan pertumbuhanku stabil bukan? Karena itu memberiku sebuah quest. Itu berarti aku berpotensi menang. Ucap Suho sambil mengeluarkan senjatanya. Yang terpenting untuk bertemu orang tuaku. Aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Itulah sebabnya. Aku akan mengalahkan nama merah di sini dan tumbuh lebih kuat dengan lebih cepat. Ucap Suho yang sudah mengeluarkan semua senjatanya dan bersiap untuk menyerang. Monark muda. Meski dia menghadapi ujian dan waktu yang sulit lagi, dia tidak pernah melarikan diri. Dalam wujudnya yang masih lemah, aku bisa melihat sosok monark dalam dirinya. Pikir Beru. Wujud sejatinya adalah sebuah pedang. Jika kau menebas tangannya dan memisahkannya dari inangnya, dia tidak akan bisa bergerak lagi. Ucap Beru memberikan arahan. Benarkah? Tanya Suho. Lalu para serigalanya pun berlari untuk kembali menyerang monster hunter itu. Oh! Mereka benar-benar kembali bangkit setelah aku mengalirkan manaku pada mereka. Ucap Suho. Kami Shadow Soldier pada dasarnya berwujud astral. Selama kau memiliki mana, kami akan selalu bisa bangkit lagi. Ucap Beru menjelaskan. Bagaimana menurutmu soal kekuatan Shadow Soldier? Lanjut Beru bertanya. Lalu memperlihatkan pertarungan para serigala Suho dan monster hunter itu. Para serigala Suho yang terbunuh kembali bangkit lagi. Apa hanya ini kekuatan Shadow Soldier? Tanya Suho. Ini karena manamu terlalu lemah. Ucap Beru. Bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu menggunakan Shadow Monarch? Ucap monster hunter itu yang selesai membereskan para serigala Suho. Apa? Dia bisa bicara. Ucap Suho tak percaya. Kiet, beraninya kau memanggil darah dari Shadow Monarch sebagai makhluk rendahan? Ucap Beru tak terima. Darah Shadow Monarch. Memikirkan bahwa kita bertemu di sini, Monarch adalah musuh para Fang. Teriak monster hunter itu. Haruskah kita memulai pertarungan eksplorasi? Ucap Suho memegang kapaknya. Dan lalu ia melemparnya ke arah monster hunter itu dan berhasil ditangkisnya. Redne memang hebat. Kau bisa dengan mudah menerima seranganku tadi. Ucap Suho. Kalau begitu, aku harus menang dengan jumlah. Pikir Suho lalu mengerahkan banyak senjata untuk menyerang monster hunter itu, dan monster itu berusaha menghalangi senjata Suho. Ini adalah bakatnya untuk Rules Authority yang dia tunjukkan saat kecil. Pikir Beru yang melihat pertarungan Suho. Tetapi, lalu monster hunter itu pun menerjang ke arah Suho berada. Suho yang menahan dengan senjatanya pun dihancurkan oleh monster hunter tersebut. Dalam satu serangan, senjata goblin itu. Jika seperti ini, bukankah ini sama seperti tidak bisa melawan balik?
Pikir Suho sambil menghindari serangan yang dilancarkan Monster Hunter itu. Satu saja serangan itu kena, maka aku akan tewas. Jika aku memperpanjang ini, semua kesempatan menang akan lepas dari tanganku. Pikir Suho. Apa kau akan terus kabur seperti pengecut? Teriak Monster Hunter. Shadow Monarch pasti juga seorang pengecut yang bersembunyi di balik Shadow Soldier-nya. Lanjutnya. Wow, bajingan ini. Menjelek-jelekan orang tuaku adalah cara yang salah. Ucap Suho dengan nada kesal. Meski dia memprovokasiku, aku tidak yakin bisa melawannya. Pikir Suho yang masih menghindari serangan Monster Hunter itu. Sial jika saja aku memiliki banyak kekuatan. Lanjut Suho. Lalu Shin pun flashback dan memperlihatkan ketika Suho dan Beru yang sedang berbincang. Beru, kau tahu, jika segelku sudah terlepas, kenapa kekuatanku dari saat aku memanjat menara belum kembali? Tanya Suho. Kekuatanmu tersegel saat masih kecil. Lebih baik anggap saja seolah kau mendapatkan kembali bakat milikmu saat ini. Jika kau memiliki kekuatan itu, maka itu jelas lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Jelas Bro. Tapi, tempat itu bukanlah mimpi atau kenyataan. Itu hanya tes untuk melihat apa kau bisa mengatasi bakatmu. Kekuatan fisikmu akan hilang mau kau berhasil dalam tes ataupun tidak. Lanjut Bro. Kalau begitu ini memang hanya sebuah game. Ucap Suho. Pengalamanmu di menara bukannya tidak berguna. Coba ingat perasaan dan semangat bertarungmu. Ucap Bro. Lalu Shin kembali memperlihatkan pertarungan Suho dan Monster Hunter itu. Aku jelas masih ingat perasaanku saat itu. Pada menara sebagian besar aku bertarung dengan tinjuku. Jika saja aku memiliki gauntlet seperti saat itu. Pikir Suho. Kami Shadow Soldier pada dasarnya berwujud astral. Selama kau memiliki mana, kami akan selalu bisa bangkit. Suho mengingat apa yang Beru katakan. Kalau dipikir-pikir, aku bisa mengubah wujud Beru sesuai dengan keinginanku. Pikir Suho. Kalau begitu, arise. Lalu bangkit pasukan serigala Suho. Trik itu lagi. Apa kau sadar jika itu tidak akan bekerja? Aku akan lebih dulu menghancurkanmu. Ucap monster itu berlari menyerang Suho. Lalu para serigala bayangan Suho pun menyatu ke lengan Suho dan membentuk armor di lengan Suho. Steel Feng Likan. Nama itu memang sesuai dengan mereka. Ucap Suho sambil menangkis pedang dengan armor lengannya. Ding. Notifikasi sistem. Shadow Steel Feng Likan level 1. Perubahan wujud. Gauntlet. Ding. Notifikasi sistem. Skill, Shadow Extraction telah naik level. Skill, Shadow Extraction. Level 2. Perubahan wujud. Memerlukan Shadow Authority. Tidak perlu mana. Dapat secara acak mengubah wujud Shadow Soldier. Dengan ini pertarungan tangan kosong jadi lebih mudah. Ucap Suho bersemangat. Suho pun melancarkan serangan balasan ke arah Monster Hunter dengan menyerangnya secara membabi buta. Beru yang melihat pertarungan itu pun tidak percaya. Astaga! Mengubah Shadow Soldier menjadi senjatanya. Shadow Monarch melampaui level tanpa batas. Berdiri pada posisi untuk dengan bebas mengendalikan bayangan. Tapi Monarch muda baru mempelajari Shadow Authority. Dia seperti ada di level larva semut yang baru menetas. Tapi dia bisa mempelajari level selanjutnya dari Shadow Authority tanpa ada yang mengajarinya. Pikir Beru. Kemampuan bertarung yang ditunjukkan sejauh ini. Bakatnya untuk Rules Authority. Dan bahkan kini dia menggunakan Shadow Authority. Wahai rajaku. Monarch muda. Dia memang sebuah keajaiban. Lanjut Beru yang melihat pertarungan akhir di mana Suho melancarkan serangan terakhirnya untuk menumbangkan Monster Hunter itu. Aku khawatir karena dia mempunyai nama merah. Tapi dia bukan tak terkalahkan. Ucap Suho yang sudah menyelesaikan pertarungan dan melihat Monster Hunter yang sudah tumbang. Aku tidak meragukan kemenangan Anda untuk sesaat Monarch muda. Ucap Beru yang ikut melihat Monster Hunter yang tumbang. Itu jelas kebohongan. Jawab Suho lagi. Tetapi aku belajar cara baru untuk bertarung di pertempuran ini. Jadi bukan panen yang buruk, ha? Lanjut Suho melihat armor lengannya. Lalu haruskah melihat hadiahnya?
Ucap Suho sambil membuka panel sistem. Ding! Pemberitahuan, Anda telah menerima hadiah setelah menyelesaikan quest. Lihat hadiah Anda. Ya atau tidak? Ya, ucap Suho. Lalu memperlihatkan hadiah yang didapat oleh Suho. Ding! Pemberitahuan quest. Anda mendapat hadiah sebagai berikut. Hadiah. Runstone Storm Slash. Ding! Pemberitahuan. Anda telah mempelajari skill Storm Slash. Ding! Skill Storm Slash level 1. Skill aktif. Penggunaan mana 50. Kekuatan dari Howling Wind yang ditanamkan pada pedang. Anda bisa menyerang banyak musuh secara bersamaan. Sebuah skill. Ini hadiah yang aku inginkan. Aku punya insting tentang bagaimana cara menggunakan skill ini. Pikir Suho, mari kita coba sedikit. Ucap Suho. Lalu ia mencoba skill yang baru ia dapatkan. Kita lihat untuk senjataku. Lanjutnya. Betapa memalukan. Berpikir aku mengalami kekalahan di tangan Shadow Monarch darah dari semua orang. Pikir pedang itu. Tapi ini belum berakhir. Kerakusan terdalam dari manusia. Itu benar. Di saat kau memegangku, kerakusanmu akan menelanmu sepenuhnya. Lanjut pedang itu. Lalu Suho pun memegang pedang itu. Ding! Anda telah mendapatkan item Rakan Fang. Terlihat lebih bagus dari sebuah pedang goblin. Ucap Suho yang memegang pedang Rakan. Ada manusia yang bahkan tidak bisa didominasi olehku. Yang mewarisi kekuatan Monarch of Fang. Ucap pedang itu tidak percaya. Benar juga. Mari kita lihat tentang skillnya. Ucap Suho lalu melihat panel sistem. Ding! Blessing Great Spellcaster Kandiaru Blessing. The Great Spellcaster Kandiaru telah memberkahi Anda dengan skill spesial. Di bawah berkah Kandiaru Anda memiliki hal istimewa tubuh yang sehat dan kuat. Ding! Efek permanen umur panjang. Semua penyakit, racun, dan status efek akan disembuhkan. Dan tidur akan secara besar meningkatkan kemampuan regenerasi. Suho pun memasang kuda-kuda untuk bersiap mencoba menyerang menggunakan pedang itu ke arah tambang. Skill Storm Slash telah aktif. Dan tambang yang dipenuhi batu itu pun hancur berkeping-keping. Terlihat agak bermasalah karena hanya sekali pakai namun menyedot banyak mana. Tapi aku suka kekuatan penghancurnya. Ucap Suho yang telah selesai mencoba kekuatan pedang itu. Responmu mengenai Shadow Extraction itu terlalu rendah jika dibandingkan dengan ini. Kekuatan Shadow adalah kemampuan yang 100 bahkan 1000 kali lebih hebat. Ucap Beru tak terima. Lalu terlihat Talim yang sudah siuman. Ah, Hyong. Kau bangun? Tanya Suho merasa tak bersalah. Suho. Apa yang terjadi? Ucap Talim merasa pusing dan memegang kepalanya. Itu cerita panjang. Apa kau ingin mendengarnya sambil berjalan keluar? Ajak Suho. Dan Talim pun terkejut melihat mayat Hunter berlengan satu di sebelahnya. Lalu Sin pun berpindah di luar gate di mana Suho dan Talim sudah keluar dari gate tersebut. Akan ku periksa jika ada orang lain yang selamat di dalam dungeon. Ucap Suho yang ingin kembali masuk ke dalam dungeon. Baiklah. Jawab Talim yang sudah tak bertenaga. Dan terlihat Suho yang memasuki portal gate. Ereng. Dan satu dengan skill pemanggilan. Itu seharusnya membuatnya bukan siapa-siapa di Minor League. Seberapa kuat sebenarnya Suho? Pikir Talim. Ya. Itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah bahwa Suho telah menyelamatkan semua orang ini. Lanjut Talim memandangi para penambang yang sedang sibuk mengabari anggota keluarganya. Lalu Sin pun kembali memperlihatkan Suho yang sedang bertarung dengan sisa-sisa monster yang berada di dungeon. Ding! Anda telah mengalahkan Steel Fang Likan. Ding! Anda telah mengalahkan Steel Fang Likan. Ding! Pemberitahuan. Anda naik level. Masih banyak sihir tipe serigala di dalam. Ucap Suho yang sudah selesai membereskan monster dan bersiap untuk masuk ke dungeon yang lebih dalam. Itu semua adalah XP. Jadi Anda tidak bisa membuang sia-sia. Ucap Bro. Ngomong-ngomong. Kenapa seranganmu menurun secara tiba-tiba? Tanya Suho kepada pedang itu. Apa aku terlihat akan bekerja sama dengan darah dari Monarch of Shadow?
Ucap pedang itu. Ding. Notifikasi sistem. Item. Rakan Fang. Tipe pedang. Sebuah pedang yang dibuat dari taring rakan. King of Best. Jiwa rakan tertinggal di dalam pedang, dan mereka yang memiliki status rendah akan diambil jika memegangnya. Efek Disdain for the Weak. Memberikan target yang disetujui dengan VR status selama 1 menit. Efek Critical Wound. Kesempatan 15% untuk memberikan critical damage. Sebuah kemampuan untuk melawan yang lemah betapa memalukannya. Ucap Bro. Memalukan? Hunter mana di luar sana yang ingin menyerang target lebih kuat dari dirinya sendiri? Balas pedang rakan. Monark muda menang melawanmu. Seorang lawan yang jelas lebih kuat. Lanjut Bro. Itu. Ucap pedang rakan yang tidak bisa membalas ucapan Bro. Tadi berbicara serangga, sekarang dengan sebuah pedang berbicara. Betapa kacaunya. Pikir Suho. Lalu Suho pun masuk lebih dalam ke inti dungeon. Dan memperlihatkan para mayat hunter yang berserakan. Mereka semua mati. Ucap Bro. Aku hanya membunuh mereka semua yang mengganggu tempat ini. Itu adalah misiku untuk menjaga santuari Monarch of Fang. Ucap pedang rakan. Lalu Suho pun memegang pedang rakan dan menancapkannya di tanah. Kau diamlah sebentar. Ucap Suho kesal. Ding, notifikasi sistem. Shadow Extraction bisa digunakan pada target ini. Shadow Extraction juga bisa digunakan pada orang? Tanya Suho. Mayat apapun. Tidak peduli apapun itu bisa menjadi pasukan Anda Monark muda. Jawab Bro. Namun Suho tidak menjadikan mereka sebagai pasukannya. Ia memilih untuk membawa mayat hunter itu keluar. Bro yang melihat itu pun merasa heran. Anda tidak ingin menggunakan Shadow Extraction? Tanya Bro. Enggak. Membuat mereka bertarung setelah kematiannya hanyalah hukuman yang lain. Jawab Suho. Pedang rakan dan Bro pun hanya dia mendengar jawaban Suho. Monark muda. Bro. Kau bilang ini adalah santuari seorang monark kan? Tanya Suho. Itu benar. Jawab Bro. Ayah juga salah satunya. Tapi ada monark yang dia bunuh benar? Mereka itu apa sebenarnya? Apakah itu terhubung dengan Itarim juga? Lanjut Suho bertanya. Anda bisa berpikir Itarim sebagai musuh raja sekarang dan monark sebagai musuh sebelumnya. Termasuk raja. Ada total 9 monark. Ayah Anda Sung Jinwo yang hebat adalah raja kematian Shadow Monarch. Ada juga King of Beast Monarch of Fang. Queen of Insect Monarch of Plagueis. The King of Monster Humanoid Monarch of the Iron Body. The King of Demon Monarch of White Flames. The King of Giant the Monarch of Beginning. The King of Snowfolk Monarch of Forest. The King of Demonic Spectres Monarch of Transfiguration. Dan yang terakhir King of Berserk Dragon Monarch of Destruction. Meskipun 9 monark mempunyai kekuatan yang melebihi akal sehat. Di saat ke-8 monark menyerang bumi, mereka semua dihancurkan oleh tangan raja. Jelas Bro dengan panjang. Ayah melakukan itu. Ucap Suho. Benar. Shadow Monarch adalah musuh dari seorang yang membunuh masterku. Monarch of Fang. Ucap pedang rakan menimpali. Jika saja kekuatanku tidak hilang, aku mungkin sudah menghancurkanmu keturunan dari Shadow Monarch dan melemparmu ke serigala. Lanjutnya. Itu seperti aku mengerti perasaanmu. Ucap Suho. Ayahku mungkin melawan monark lain untuk melindungi bumi. Dan kau pada dasarnya ingin melindungi tempat ini dari tangan penjajah. Kedua sisi bersikap ingin melindungi apa yang penting bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Dan itu karena kau selalu menyerangku karena aku keturunan Shadow Monarch. Jika melindungi tempat ini adalah tugasmu. Lalu bukankah tingkah bodoh jika bermusuhan dengan ayahku yang mengalahkan Monarch of Fang? Lanjut Suho. Apa yang kau bilang? Ucap pedang rakan tak terima. Aku ingin melihat ibu dan ayahku yang tidak bisa kutemui sekarang karena serangan Outer World. Selama aku bisa meraih tujuanku, aku akan terus mencari kekuatan tidak peduli apapun. Jika Itari memulai invasi, tempat ini tidak akan bertahan dari kekacauan juga benar? Jika kau membantuku, aku akan bantu untuk melindungi tempat ini. Ucap Suho menjelaskan.
Bekerja sama dengan keturunan Shadow Monarch? Pikir pedang Rakan. Bagaimana? Shadow dan Fang bekerja sama untuk satu tujuan. Ucap Suho sambil memegang pedang Rakan. Lalu Sin pun berpindah di luar dungeon. Memperlihatkan para jurnalis dan Talin yang sedang berbicara. Bisakah Anda memberitahu detail dari musnahnya kelompok penyerang yang terjadi di dungeon Rang D kemarin? Tuan Lim Do-gyun. Orang yang selamat dari kejadian kemarin. Tanya salah satu jurnalis itu kepada Talim. Aku akan memberitahu kalian semuanya. Ucap Talim tanpa ragu. Bahkan sebagai Rang. Ku yakin cara mereka memperlakukan Suho akan menjadi lebih baik asalkan dia mendapatkan pengakuan. Ini kesempatan emas untuk membalas kebaikan Suho. Pikir Talim. Malamnya sebuah artikel beredar di internet. Artikel yang membicarakan tentang kejadian seorang Hunter Rang E yang menyelamatkan Hunter lain di dalam dungeon seorang diri. Artikelnya juga memasukkan wawancara dari saksi mata yang menyaksikan kepahlawanan Hunter Rang E yang menyerang semua monster demi menyelamatkan orang-orang. Termasuk dari banyak orang yang sudah dia selamatkan. Dan Sin pun berpindah ke markas Guild Black Tortoise Tim 2. Bukankah sudah waktunya mencari porter? Ucap salah satu orang tersebut. Ya. Tim pick-up sudah dipersiapkan untuk mendapatkan peralatan. Aku rasa kita harus merekrut beberapa Hunter Rang E. Jawab salah satu rekannya. Aku mengirim kalian beberapa kandidat sekarang. Apa yang kalian pikirkan mengenai yang satu ini? Ucap seorang yang bernama Liung Ho. Biar kulihat. Seorang Hunter Rang E yang mengevakuasi tim penggali di sebuah dungeon Rang D sambil bertarung dengan Magic Beast dan membawa semua Hunter Strike Squad yang terluka. Ucap rekannya membaca informasi yang diberikan Liung Ho. Seorang Rang? Ucap rekannya tak percaya. Jika guild besar seperti kita mengambil orang ini. Bukankah itu menjadi judul gila? Ucap Liung Ho. Seorang hero yang naik dari rank E. Aku akan memanggil dia secepatnya. Lanjutnya. Apa Hunter Sung Suho membalas? Tanya Liung Ho. Dia diundang ke Guild Black Tortoise sebagai Hunter rank E. Dia pasti sangat menyukainya. Lanjut Liung Ho. Soal itu. Dia menolak. Ucap rekannya. Apa? Ucap Yung Ho tidak percaya. Dia menolak Guild Black Tortoise. Apa masuk akal Hunter Rank E baru untuk menolak tawaran guild besar seperti kita? Lanjutnya. Dia bilang dia tidak berencana bergabung dengan guild manapun. Jawab rekannya. Hunter tanpa guild. Apa dia pikir dia itu Hunter Rank S? Teriak Yung Ho. Ya mungkin dia akan menghubungi kita cepat atau lambat. Dia akan segera sadar bahwa tidak ada alasan untuk dia tidak bergabung dengan guild. Jawab rekannya mencoba menenangkan. Lalu Sin pun berpindah ke rumah Suho. Aku mendapat banyak tawaran dari guild setelah kembali dari dungeon. Ucap Suho melihat layar HP-nya. Ada banyak orang yang menginginkan bakatmu Monark muda. Ucap Bru merespon. Tapi mereka semua hanya mencoba merekrutku sebagai kolektor atau pengantar barang. Ucap Suho lagi. Kenapa banyak sekali yang menghubungiku? Lanjut Suho kebingungan. Jika aku bergabung dengan guild, itu hanya akan menghalangi perkembanganku dengan sistem leveling. Jadi aku tidak perlu bergabung. Ucap Suho sambil membaringkan tubuhnya di sofa. Ya begitulah. Haruskah kita melanjutkan percakapan kita? Rakan Fang. Ucap Suho melihat pedang Rakan. Lalu Sin pun berpindah di mana Suho yang menawarkan aliansi kepada pedang Rakan. Ada apa dengan bocah ini? Bagaimana dia dengan mudah mengatakan hal sekonyol ini? Pikir pedang Rakan. Tapi, jika Shadow menjadi rekan dan bukan musuh, aku memiliki satu syarat. Ucap pedang Rakan. Bawa aku ke sentuari yang berbeda dari Monarch of Fang. Lanjut pedang Rakan, dan Sin pun kembali di mana Suho dan pedang Rakan yang sedang berbincang. Jadi, apa kau tahu cara pergi ke sentuari itu? Tanya Suho. Jika itu sentuari Monarch of Fang aku bisa menemukan lokasinya mau sejauh apapun itu. Jawab pedang Rakan. Aku bisa merasakan bahwa gate yang mengarahkan pada sentuari sudah muncul. Mungkin itu yang kalian para manusia sebut sebagai dungeon break. Ucap Rakan menjelaskan. Jadi, santuari itu pasti sudah berubah menjadi dungeon tipe field. Jawab Suho sedikit kaget.
Dungeon tipe field. Merujuk pada tempat yang telah menjadi kosong akibat dungeon break yang terjadi pada gate terbengkalai di mana monster tinggal. Aku sudah menghubungi pamanku. Ayo kita pergi ke tempat di mana santuari itu berada. Ucap Suho yang sudah mengemasi barang-barangnya. Lalu Sin pun berpindah di mana Suho Bro dan pedang Rakan sudah sampai ke tempat dungeon itu berada. Kau yakin ini tempatnya? Ucap Suho memastikan. Ya. Jawab pedang Rakan. Ini sulit. Dari semua tempat. Ini dimiliki oleh Guild Hunter. Jika menyelinap ke properti pribadi itu ilegal. Dan karena Guild Hyena dibuat untuk gangster jadi sepertinya ada banyak bajingan di sana. Ucap Suho menjelaskan panjang lebar. Daripada mendengarkan makhluk kecil itu. Sebaiknya kau pergi menaikkan level dan kekuatanmu. Ucap Bro menyela. Apa yang kau lakukan? Lanjut Bro. Bersiap masuk. Ucap Suho yang mulai mengeluarkan mananya dan bersiap masuk. Bagaimana dengan Guild Hyena? Ucap Bro lagi. Selalu ada cara untuk masalah apapun. Ucap Suho lalu menghancurkan CCTV di sana. Jika kita melakukan ini, maka tidak akan ada buktikan. Ucap Suho. Cara kau melakukan itu tanpa ragu sangat mirip dengan Monarch. Ucap Bro membalas. Dan mereka pun memasuki kawasan Guild Hyena itu. Apa dungeon tipe field biasanya sangat berkabut seperti ini? Tanya Suho. Kabut ini sihir ruang angkasa. Ini memecahkan perlindungan dimensional dan menciptakan celah pada dunia. Jawab Bro menjelaskan. Karena kabut ini, santuari tempatku berada melalui celah dan berakhir terkoneksi dengan bumi. Makhluk dari ruang angkasa itu menggali lubang besar di dimensi kita untuk mengirimkan pasukan mereka ke sini. Itu karena semakin banyak kekuatan sihir yang mereka miliki semakin mereka terpengaruh oleh pergerakan dimensional seperti diriku. Lanjut Rakan menimpali. Jadi akan perlu waktu sampai sosok kuat bisa sampai di sini. Tanya Suho. Baiklah kalau begitu. Aku hanya perlu naik level. Lanjut Suho, dan memperlihatkan segerombolan monster. Ding. Notifikasi sistem. Razor Clawet Briga. Ding. Notifikasi sistem. Black Shadow Razan. Tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatanku. Ucap Rakan bersemangat. Oh kau berani juga. Ucap Suho. Tapi aku tidak akan menggunakanmu sebagai senjataku. Lanjut Suho. Apa? Ucap Rakan yang kaget. Aku sudah memikirkan caraku untuk bertarung dengan mereka. Ucap Suho berlari ke arah gerombolan monster tersebut. Cara dasar yang familiar dari tutorial. Lanjut Suho lalu meninju para monster tersebut dengan tangan kosong. Menggunakan Rules Authority untuk dukungan jarak menengah hingga panjang. Lanjut Suho sembari mengambil pedang Rakan menggunakan mana. Menggunakan kombinasi senjata untuk mengacaukan mereka. Lanjutnya lagi sambil menebas gerombolan monster. Ding. Notifikasi sistem. Skill Storm Slash diaktifkan. Kemudian mendapatkan alat melalui Shadow Extraction. Ini adalah gaya bertarungku yang baru. Ucap Suho yang sudah menyelesaikan serangannya. Hebat sekali Monarch muda. Ucap Bro merasa kagum dengan Suho. Jadi ini kekuatan seorang dari garis darah Shadow Monarch. Pikir Rakan. Semakin banyak musuh, semakin lama pertarungannya. Dia akan menjadi lebih kuat dengan mereka yang dia bunuh. Kalau begini, kita akan kalah dalam pertarungan. Lanjut Rakan. Dan pasukan Shadow Suho yang baru pun bangkit. Kini aku bisa menangani 5 Shadow Soldier setelah meningkatkan status intelijenku. Ucap Suho. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jutaan pasukan milik Shadow Monarch. Lalu Suho pun memukul kepala Bro sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Diamlah. Ucap Suho merasa jengkel. Lalu Sin pun berpindah di mana Suho. Bro. Dan Rakan sembunyi di balik semak-semak. Di sana. Di sanalah gerbang menuju Sanctuary berada. Ucap Rakan. Gawat. Aku tidak menduga kalau masih ada orang di jam segini. Ucap Suho. Ada orang yang berusaha untuk hidup. Timbal Bro. Tapi mengapa mereka di sana pada jam segini? Bukankah lebih baik mengalahkan Magic Beast saat cerah? Pikir Suho bertanya-tanya.
lalu memperlihatkan sebuah truk memasuki kawasan Guild Hyena yang dijaga orang-orang dengan senjata api. Suho pun tersentak sesaat itu, dan memperlihatkan para manusia sedang dalam kondisi terikat. Seperti tawanan. Beru apa aku sedang melihat aksi perdagangan manusia? Tanya Suho. Sepertinya begitu. Monark muda. Kita sedang menyusup. Jadi sebaiknya jangan gegabah. Ucap Beru mencoba memperingatkan Suho. Jika kita ketahuan menyelinap ke sini, para hunter akan. Sebelum Beru menyelesaikan ucapnya, Suho pun sudah pergi dulu ke arah para hunter itu. Dia sudah pergi. Ucap Beru. Ayahnya detektif kejahatan dan kekerasan. Kakeknya pemadam kebakaran yang legendaris. Dan Sung Suho yang berusia 21 tahun yang tumbuh dengan melihat mereka. Dan para hunter hyena itu mencoba membawa para tawanan itu. Namun tiba-tiba Suho melompat ke arah hunter itu dan mencoba untuk menyerangnya. Mereka memiliki kebiasaan bertindak lebih dulu saat mereka melihat ketidakadilan.